Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi kredit dan permasalahannya. Saya Imroatul Kasanah, NIM 12402193011 akan membahas tentang pengertian kredit. Menurut pengertian nasional UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkreditan yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam atau UEDSP milik masyarakat desa atau kelurahan. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, pemberian kredit oleh bank memiliki resiko kemacetan, yaitu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Untuk unsur-unsur kredit itu terdiri dari 7. Yang pertama, kreditur merupakan badan atau orang yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Untuk yang kedua yaitu debitur, merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, ataupun jasa. Untuk yang ketiga, yaitu adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Untuk yang keempat, yaitu adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur ke kreditur. Untuk yang kelima, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, dan jasa oleh kreditur ke debitur. Untuk yang keenam, adanya resiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, seperti di atas. Dan yang terakhir yaitu adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, walaupun ada kredit yang tidak berbunga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Saya Hasna Hamidah Alifia Arasi, NIM 12402193020 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang tujuan, fungsi, dan jenis-jenis kredit. Tujuan pemberian kredit yaitu pertama, mencari keuntungan berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah guna kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi. Kedua, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, yaitu dana investasi dan dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Fungsi kredit yaitu pertama, untuk meningkatkan daya guna uang dan barang. Kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Ketiga, sebagai alat stabilitas ekonomi. Keempat, untuk meningkatkan modal pendapatan. Dan kelima, untuk meningkatkan hubungan internasional. Adapun jenis-jenis kredit terbagi menjadi 6, yaitu pertama, berdasarkan penggunaannya, terdiri atas pertama, kredit investasi, bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal. Kedua, kredit modal kerja untuk memenuhi kebutuhan modal kerja diberikan dalam jangka pendek. Ketiga, kredit konsumtif untuk membeli barang atau jasa keperluan pribadi dan untuk keperluan usaha. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu, terdiri atas pertama, kredit jangka pendek dengan jangka waktu maksimal 1 tahun untuk membiayai modal kerja perusahaan. Kedua, kredit jangka menengah dengan jangka waktu antara 1-3 tahun. Ketiga, kredit jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun untuk kredit investasi.
Yang ketiga yaitu berdasarkan segi jaminan, terdiri atas kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang didukung dengan jaminan agunan. Kedua, kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan kepada debitur tanpa dukungan dan jaminan. Keempat, kredit berdasarkan sektor usaha, terdiri atas sektor industri, kredit diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri dan sektor perdagangan, kredit diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, contohnya pedagang kecil, menengah, dan pedagang besar. Yang kelima yaitu berdasarkan cara penarikannya. Pertama, kredit sekaligus. Kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai. Kedua, kredit bertahap. Kredit yang dilakukan secara bertahap 2, 3, 4 kali pencairan dalam masa kredit. Ketiga, kredit rekening koran. Kredit yang menyediakan dana melalui pemindah bukuan. Yang keenam, berdasarkan segi jumlahnya, terdiri atas pertama, kredit UMKM, kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha kecil. Kedua, kredit UKM, kredit yang diberikan untuk koperasi, pengusaha perdagangan, toko grosir. Yang ketiga, kredit korporasi, yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang seluruh jaminannya berupa agunan kas, full cash collateral. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Laila Nurhalisa, NIM 124-021-93043. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang subbab prinsip-prinsip kredit. Prinsip-prinsip kredit ada 5. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua kapasiti, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition. Yang pertama, karakter. Karakter yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan calon debitur untuk membayar pinjaman. Potensi pembayaran kewajiban debitur dapat dilihat dari histori lapangan keuangan. Yang ketiga yaitu kapital, yang artinya untuk melihat penggunaan modal secara efektif dari laporan keuangan, neraca maupun laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang keempat, kolateral, yang artinya jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima, condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Selanjutnya yaitu subbab kualitas kredit. Ada 5. Yang pertama yaitu kredit lancar dengan kriteria pembayaran tepat waktu dan hubungan debitur dengan bank baik. Yang kedua, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Yang kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus atau DPK dengan kriteria 1. Tunggakan sampai 90 hari. Yang kedua, jarang mengalami overdraft. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank baik, dokumentasi kredit dan pengikatan agunan kuat. Yang ketiga yaitu kredit kurang lancar dengan kriteria tunggakan melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Yang kedua, terdapat overdraft yang berulang kali. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank memburuk dan pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. Yang keempat, perpanjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan. Selanjutnya, kredit diragukan dengan kriteria terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari. Yang kedua, terjadi overdraft yang bersifat permanen. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank semakin memburuk. Yang keempat, dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. Yang kelima, pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. Yang kelima yaitu kredit macet dengan kriteria tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari dan dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada. Pertimbangan kredit. Dalam memberikan kredit, kita
kita harus memberikan pertimbangan, yaitu yang pertama memastikan bahwa kredit yang akan diberikan sudah memenuhi ketentuan perbankan dan telah didasarkan penilaian analisis secara jujur, objektif berdasarkan keadaan lapangan. Yang kedua, meyakini bahwa pemberian kredit nantinya tidak akan berubah menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Dan yang terakhir, plafon kredit atau besarnya kredit yang akan diberikan tidak melebihi penilaian pinjaman. Baik, itu tadi pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.